Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk di bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, beliau melakukan persiapan-persiapan. Artinya bahwa ada hal khusus yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita semua, ada perhatian khusus dan ada sesuatu yang besar di bulan Ramadan ini. Bahkan 2 bulan sebelum, di bulan Rajab, Rasulullah sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang agung. Dalam ungkapan doanya, dan itu menjadi teladan bagi kita semua, idza kana dakhala rajaba qala, kata Rasulullah, masuk bulan Rajab, Rasulullah menyampaikan dalam ungkapan doanya, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat sahih riwayat Salman Al-Farisi, beliau menyampaikan dalam pidato, ada setidaknya tiga lah yang mau coba saya angkat dalam kesempatan ini. Rasulullah menyampaikan 3 kata-kata awal yang beliau sampaikan di pidatonya saat akhir bulan Sya'ban mau masuk bulan Ramadan. Beliau sampaikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallukum syahrun azimun. Wahai manusia, sungguh engkau telah dinaungi oleh bulan yang agung, syahrun azimun. Gak biasa Rasulullah menyampaikan dalam sebuah pidato yang demikian ini. Engkau telah dilindungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarakun, syahrun, bulan yang diberkahi. Syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata-kata yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi di saat pidatonya adalah wa ja'alallahu syiyamahu fardhatun wa qiyama lailihi tatawwuan. Allah menjadikan puasa menjadi puasa wajib dan malamnya menjadi amalan tambahan, amalan-amalan sunnah tambahan. Artinya apa? Dalam konteks puasa ini, Allah memang mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa. Kenapa mesti harus diwajibkan? Karena kalau tidak diwajibkan, tidak ada yang puasa. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi saat pidato pertamanya mendekati atau menjelang bulan Ramadan, beliau sampaikan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fardhatun fi ma siwa. Barang siapa yang dia mendekat kepada Allah, melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, maka oleh Allah itu seperti orang yang melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Man adda fardhatun fihi karena kaman ada sab'ina fardhatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan suci Ramadan ini, itu seperti dia melakukan 70 kali di bulan yang lain. Masya Allah. Ini penting. Ini sekaligus menjadi evaluasi kita semuanya. Mestinya kita refleksikan dalam bentuk seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Di sini kita akan memulai ya Allah. Jadi kita memulai untuk bagaimana kita mengoptimaliskan diri dalam ibadah ini kepada Allah dengan berbagai yang Allah karuniakan kepada kita. Itu ada ampunannya, ada keberkahannya, dan Masya Allah. Netizen
Pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya season akhir mungkin dapat saya sampaikan, karena ini adalah tarhib Ramadan. Tentu kita menjadi hamba Allah yang beriman ini tidak ingin bahwa Ramadan ini dan Allah sudah takdirkan kita di dalamnya ini akan berlalu dengan sia-sia. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, merugilah orang yang oleh Allah dijumpakan dengan Ramadan, dia bukan bagian dari hamba yang diampuni dosa-dosanya karena tidak memperhatikan, tidak mau melakukan amalan-amalan perbaikan di bulan suci Ramadan. Itu yang dinamakan dengan sebuah kerugian. Padahal di bulan lain belum tentu kita bisa optimal. Tapi itulah cara Allah untuk memuliakan hambanya di bulan Ramadan, maka semua kebaikan itu dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan dengan tentu kita lepaskan seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita, bahkan keruwetan kita, persoalan kita yang menggelayuti di dalam kehidupan kita ini, kita lepaskan di bulan Ramadan ini dengan pendekatan kepada Allah. Terurai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan jalan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang puasa itu refleksinya adalah menjadi hamba ya Allah yang bertakwa. Dan hamba Allah yang bertakwa adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Justru ketika kita dalam kegundahan, ketika kita banyak persoalan dan sebagainya, disinilah Ramadan tempat kita merenung, kita tadabbur, kita tafakur sambil mendekat diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu menjadi masalah yang akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan secara jiwa dan rohani kita. Persiapan secara fisik tentu kita tidak ingin terlewatkan, karena beribadah kalau nggak sehat ya juga nanti pasti akan terhambat dan sebagainya. Oleh karena itu kalau Rasulullah aja mencontohkan sedemikian rupanya menyiapkan bagaimana menyambut Ramadan, maka kita siapkan dari hari ini. Perlu juga untuk tentu suplemen makan yang lebih mungkin mengandung protein yang baiklah tentu, agar kita terjaga kesehatannya. Itu olahraga, peregangan dan sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting untuk persiapan Ramadan. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan diri apa? Asah pikiran kita, isi pikiran kita dengan kita mengikuti banyak taklim, mengkaji, dan juga kita menambah wawasan dan ilmu selama bulan Ramadan. Dan selama bulan Ramadan akan dibuka banyak kajian-kajian di masjid, bahkan di tempat-tempat banyak sekali undangan-undangan juga selalu menyertakan kajian-kajian dan sebagainya. Jangan kita termasuk orang yang tidak peduli terhadap masalah ini, karena inilah sebenarnya identitas diri sebagai hamba Allah yang beriman, sebagaimana panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa, sekaligus sebagai refleksi akan jiwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan orang-orang salaf dulu, ulama-ulama salaf. Jadi 1 bulan digunakan untuk berkholwat, 1 bulan untuk digunakan menjadi sarana untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan seluruh persoalan-persoalan hidup, pekerjaan dan sebagainya, bikin yang secara enjoy sehingga kita bisa menikmati ibadah ini betul-betul menjadi sebuah ibadah yang optimal dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, dan juga semoga Allah selalu menuntun kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah sudah memberikan jalan kepada kita ini, tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak bermanfaat dalam ibadah, sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita dalam ibadah kita. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.